Howdy Liners, ketemu sama aku Pinky di Ramadan Tips and Tricks dari Alinea. Nah, di Ramadan Tips and Tricks ini aku bakal bawain tentang readathon. Pada udah tahu belum sih readathon itu apa? Nah, readathon itu singkatan dari Reading Marathon. Nah, kayak artinya reading marathon. Jadi di sini kegiatan kita itu membaca buku sebanyak-banyaknya sesuai dengan prompt yang akan dikasih. Buat tahu readathon kayak apa sih sebenarnya lebih lanjut bakal aku jelasin di sini. Aku bakal ngasih tahu gimana sih caranya biar kamu liners bisa ikutan readathon kayak aku. Pertama, pilih akun yang sedang menyelenggarakan readathon. Biasanya readathon itu diadakan di dua platform sosial media, biasanya di Instagram dan di Twitter. Aku ikut di kedua-duanya karena aku bulan ini nggak cuma ikut satu readathon. Nah, aku kasih contoh beberapa akun yang menyelenggarakan readathon deh. Kalau di Instagram itu aku rekomendasi Muslim Readathon, Bound of Book, sama The Wish Readathon. Kalau di Twitter aku rekomendasi @tom_turple, @magicalreadthn, dan yang terakhir @asian readathon. Nah, dari yang aku kasih itu, kamu bisa pilih satu atau lebih akun tersebut yang lagi nyelenggarain readathon. Terus kamu bisa deh cari-cari tahu kira-kira readathonnya itu kayak apa sih gitu. Akunnya itu isinya apa aja sih supaya bisa cocok sama kamu. Kira-kira yang mana readathon yang cocok sama kamu. Terus langkah yang kedua, sesuaikan bacaan kamu liners dengan prompt readathonnya. Nah, di sini aku bakal jelasin beberapa readathon itu ada yang menyediakan prompt dan ada yang nggak nyediain prompt. Nah, kalau nggak nyediain prompt itu berarti kamu bebas baca buku apa aja. Yang penting kamu ngikutin jadwal-jadwalnya. Biasanya ada seorang atau lebih host yang bakal ngajakin kamu buat baca bareng. Nah, kalau misal nih hostnya itu ngasih prompt untuk readathonnya, berarti kamu harus nyocokin antara bacaan kamu sama promptnya. Nah, aku mau kasih contoh nih dari beberapa readathon yang aku ikuti. Kalau di Instagram, aku salah satunya ngikutin Muslim Readathon. Promptnya itu books written by Muslim authors. Jadi buku-buku yang ditulis oleh penulis Muslim. Untuk contoh bukunya, aku baca buku ini As Creative as Mark Zuckerberg, 99 Cara Gila Menjadi Kreatif ala Mark Zuckerberg. Ini karya Kak Budi Safarat. Nah, ini aku baca buat Muslim Readathon. Ini sebenarnya udah pernah aku baca, jadi aku reading ya, membaca ulang. Tapi ini memang bagus banget bukunya, recommended buat kamu yang pengen mind blowing gitu. Jadi ini salah satu buku yang aku baca untuk Muslim Readathon. Lalu kalau di Twitter aku ikutan @asian readathon. Kalau Asian Readathon ini promptnya nggak cuma satu, dia punya 5 prompt. Salah satu promptnya itu ada read a book featuring an Asian character or written by an Asian author who is different from you. Jadi, baca buku yang ada karakter Asia atau dari penulis Asia yang berbeda dari kamu, liners. Nah, kalau aku pilih buku ini, buku Psychic Detective Yakumo, Never Falls, The Theory of Deceit karya Manabu Kaminaga. Kenapa aku pilih buku ini? Itu simpel aja. Karena Manabu Kaminaga sendiri orang Jepang, sedangkan aku orang Indonesia. Terus Manabu Kaminaga ini laki-laki, sedangkan aku perempuan. Nah, itu contoh sederhananya. Kalau dari karakternya sendiri, ini juga udah beda banget. Karakter utamanya itu Yakumo. Nih seperti yang bisa dilihat di covernya. Yakumo ini laki-laki, sedangkan aku perempuan. Yakumo ini dari karakter Jepang, sedangkan aku orang Indonesia. Dan Yakumo ini seorang detektif, sedangkan aku mahasiswa gitu. Emang sih Yakumo ini juga mahasiswa, tapi pekerjaan yang paling pekerjaan utama dia itu jadi detektif gitu. Nah, kayak gitu kalau mau menyesuaikan dengan promptnya. Kalau dua langkah itu tadi udah kamu jalani, liners, nah sekarang ada langkah ketiganya. Kita lanjut ke langkah ketiga, journaling ini bagi aku tuh perlu banget untuk liners lakuin. Karena kenapa? Biar liners bisa mantau buku apa aja yang harus liners baca, juga bisa mantau udah seberapa banyak sih buku yang liners baca sejauh ini.
Journaling ini ada dua tipe, yang manual dan yang digital. Kalau manual itu seperti namanya, kamu nulis sendiri gitu. Jadi liners harus nyiapin buku buat journalingnya nih. Kalau di bulan ini aku nggak milih journaling yang versi manual, aku pilih versi digital. Tapi di bulan-bulan sebelumnya aku mencoba untuk journaling versi manual. Jadi aku punya salah satu contohnya ini, aku nulis di dalam buku, di dalam notes kecil ini. Itu banyak banget yang aku tulis di dalam manual journaling ini, mulai dari buku apa aja yang aku baca, review, web apps, ya buku apa aja yang aku udah baca sebelumnya, TBR, to be reading, apa aja yang mau aku baca, terus rekomendasi dari temen-temen aku di Instagram, Twitter, dan deket-deket aku yang suka baca juga, siapa yang deket sama aku gitu, semuanya aku tulis di sini. Terus aku kasih label nih, ini buku jurnal aku gitu. Itu kalau manual journaling. Dan biasanya itu kalau nulis manual journaling itu enaknya bisa kamu hias liners dengan semau dan sebagus kamu gitu. Itu enaknya kalau manual journaling. Tapi di bulan ini aku lagi nggak mau ribet dengan menghias-hias buku jurnal. Jadi aku milih buat digital journaling pakai Google Spreadsheet. Ini contohnya ya. Bisa kalian lihat ya, memang aku ikutan 5 Gedaton bulan ini. Aku bener-bener pengen banget ikutan 5 Gedaton. Jadi daripada aku ribet nulis manual journaling yang kalau misalnya ada tambahan, ada yang salah, ada yang kurang, terpaksa aku hapus, itu ribet banget. Jadi aku pakai digital journaling di Google Spreadsheet ini. Jadi aku bisa ngotak-ngatik isinya sesuai dengan kebutuhan aku gitu. Nah ini bisa liners contoh juga kalau emang yang liners pengen itu efektifnya bukan hiasannya. Tapi kalau misal pengen nulis jurnal yang ada hiasannya, yang menarik, yang nggak bosen dilihat sama liners, aku saranin sih liners pakai manual journaling biar bisa warna-warni. Tapi kalau mau yang efektif dan gampang diotak-atik, aku saranin mending pakai digital journaling kayak aku di bulan ini. Selain pakai Google Spreadsheet, liners juga bisa pakai Microsoft OneNote. Cuman kalau aku saranin lebih baik pakai Google Spreadsheet supaya teman-teman lainnya bisa lihat, oh kamu bulan ini mau baca buku apa, oh kamu di bulan lalu udah baca buku apa gitu. Kalau ketiga cara tadi udah liners lakuin, sekarang liners bisa mulai membaca. Happy reading liners. Nah, aku mau nyaranin liners buat mengunjungi website Alinea nih, alinea.mmtc.ac.id. Kenapa? Karena website Alinea ini sangat informatif ya liners, dan juga up to date tiap harinya. Ini bisa jadi bahan bacaan liners loh, walaupun mungkin nggak bisa masuk ke daftar Gedatonnya liners, tapi bisa banget mengisi kegiatan baca liners. Jadi ayo kunjungin website Alinea ya. Terus juga di website Alinea ini ada beberapa rekomendasi tentang buku loh liners. Jadi rekomendasinya itu nggak cuma tentang buku, ada tentang filmnya juga, tontonan gitu. Ada juga membahas tentang buku secara ringan, bisa liners cari-cari. Dan nggak cuma tentang buku sih, ada topik-topik lainnya yang juga nggak kalah menariknya gitu. Sekian dulu ya Ramadan tips and trick Alinea minggu ini. Jangan lupa nantikan Ramadan tips and trick Alinea di minggu berikutnya ya.